Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Cahaya Utami dari Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Teknologi Bioflok dengan Budidaya Ikan Nila. Latar belakang: aktivitas pembudidayaan ikan berkontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan pendapatan, menyediakan lapangan kerja, berkontribusi dalam ketersediaan protein hewani, dan meningkatkan aktivitas produksi. Berdasarkan data yang dilansir dari statistik DJBP KKP 2021, budidaya perikanan dapat meningkatkan kegiatan produksi, di mana pada tahun 2020 kuartal 3 jumlah produksi budidaya ikan mencapai 11,5 juta ton dan mengalami peningkatan menjadi 12,25 juta ton pada tahun 2021 di kuartal 3. Teknik alternatif yang bisa dilakukan sebagai usaha peningkatan hasil produksi budidaya ikan yakni mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem bioflok. Pranomo et al. 2018, Farida et al. 2019, dan Permana et al. 2021. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mempelajari penerapan teknologi bioflok pada budidaya ikan nila dan pendukung pengembangan industri aquaculture. Manfaat dari makalah ini yaitu dapat memberikan informasi mengenai penerapan teknologi bioflok pada budidaya ikan nila dan mendukung pengembangan industri aquaculture. Pembahasan pengertian bioflok. Teknologi bioflok adalah sistem produksi aquaculture yang hemat sumber daya dan mendukung penggunaan sumber daya alam dasar yang lebih baik seperti air tawar dan lahan serta ternak. Tin et al. 2021. Hal ini didukung oleh Rai dan Mohanty 2020 yang menyatakan bahwa sistem bioflok dikembangkan untuk meningkatkan pengendalian lingkungan terhadap hewan air. Sistem bioflok ini merupakan penyatuan zat organik hidup ke dalam bentuk gumpalan, di mana bioflok ini tersusun atas kata bio yang artinya kehidupan, sedangkan flok artinya gumpalan. Pada pembentukan flok atau gumpalan melibatkan organisme pembentuk yaitu alga, plankton, jamur, serta pembentuk yakni bakteri yang bersifat dominan dalam gumpalan tersebut. Sukardi et al. 2018. Kelebihan dan kekurangan bioflok. Keunggulan dari budidaya ikan sistem bioflok seperti pada tebar yang lebih tinggi, masa pemeliharaan ikan lebih singkat, serta efisien dalam penggunaan air dan pemberian pakan. Berbagai kelebihan bioflok ini memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat, khususnya kelompok pembudidaya ikan, sekaligus menjamin keberlanjutan usaha budidaya yang ramah lingkungan. Tidak hanya budidaya ikan, sistem bioflok dapat menjadi solusi pemenuh pangan masyarakat. Malik et al. 2021. Adapun kekurangan dari bioflok ini yaitu kurangnya pergantian air kolam pada teknologi budidaya ikan nila. Bioflok menyebabkan pembudidaya harus melakukan pengamatan pada air kolam budidaya, lebih sering teliti demi mencegah kenaikan kadar nitrogen. Selain itu, flok yang terlalu pekat juga berbahaya pada ikan karena hal ini menyebabkan kadar oksigen terlarut menjadi rendah. GD, Dendi, dan Hero dan kawan-kawan 2021. Teknologi bioflok pada budidaya ikan nila. Teknologi bioflok pada ikan nila dipilih sebagai komoditas lanjutan sebagai sistem bioflok karena ikan nila termasuk kelompok herbivora sehingga proses pembesarannya lebih cepat. Ikan nila juga mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme yaitu bakteri, alga, zooplankton, fitoplankton, bahan organik sebagai bahan sumber pakannya. Itu menguntungkan dalam budidaya di kolam bioflok. Adapun masalah yang dihadapi tidak jauh berbeda. Dilaporkan bahwa budidaya ikan
budidaya bioflok belum berhasil karena seiring dengan bertambahnya masa ikan, maka kolam menjadi semakin pekat, terlihat kotor, kualitas air menjadi semakin buruk, menyebabkan nafsu makan ikan berkurang, yang diikuti dengan tingginya angka kematian. Yunianto dan Suryandari 2022. Walaupun telah banyak laporan serta praktik budidaya dengan teknologi bioflok dilaporkan berhasil, tampaknya teknologi budidaya dengan bioflok sedang menghadapi permasalahan klasik yang berkaitan dengan kualitas air, kontrol dan diagnosa penyakit, serta manajemen pakan selama budidaya ikan. Kesimpulan, penerapan sistem bioflok dilakukan dengan melarutkan probiotik dan molase yang selanjutnya dimasukkan ke dalam media pemeliharaan ikan. Penambahan sumber karbon ke dalam media harus diperhitungkan karena mikroorganisme di dalam media membutuhkan sumber energi untuk meningkatkan pertumbuhan mikroba di dalam media. Namun demikian, dilaporkan bahwa budidaya bioflok belum berhasil karena seiring dengan bertambahnya masa ikan, maka kolam menjadi semakin pekat dan terlihat kotor. Melalui teknologi bioflok yang tepat untuk kultur ikan nila secara intensif dengan mempertimbangkan sifat ikan nila yang mampu hidup pada kepadatan tinggi dan memiliki toleransi yang luas pada kondisi air. Pemilihan mitra tersebut dimaksudkan agar petani dapat memanfaatkan lahan dan pakan yang dapat meningkatkan produktivitas sehingga keberlanjutan budidaya ikan nila tersebut dapat terjamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.